everybody, welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika with me here Rizna. So everybody, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Actually pertanyaan ini saya sudah jawab secara langsung pada mereka. Tetapi karena pertanyaan ini sering ditanyakan secara berulang oleh orang-orang yang berbeda, saya rasa lebih baik saya menjelaskan seperti ini melalui video. Mungkin karena saya berpikir mungkin juga kenapa ditanyakan secara berulang-ulang oleh orang yang berbeda, itu karena maybe pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan umum oleh everybody sekalian. Oleh karena itu saya ingin berinisiatif untuk membuat video seperti ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan secara berulang oleh teman-teman sekalian. So everybody, terkait dengan pertanyaan apa saja yang sering diajukan, yang mungkin juga menjadi pertanyaan everybody sekalian, ini tuh masih berkaitan dengan dengan pasca sarjana IPB ya. Jadi kita hari ini masih membahas tentang hal yang berkaitan dengan pendaftaran IPB. So, untuk pertanyaan pertama itu yang saya dapatkan kurang lebih di sini saya menulis pertanyaannya. Kurang lebih pertanyaannya, untuk mendaftar S2 di IPB apa wajib upload sinopsis? Jadi ini tuh pertanyaan ditanyakan oleh beberapa orang. So everybody, untuk sinopsis ini sendiri merupakan syarat yang diharuskan untuk kita menguploadnya pada saat kita mendaftar pasca sarjana IPB. Tapi sebenarnya untuk sinopsis ini sendiri itu bukan hanya di IPB dibutuhkan, tapi hampir di seluruh universitas. Ketika kita mendaftar sebagai mahasiswa baru atau calon mahasiswa pasca sarjananya, pasti syaratnya ada sinopsisnya. Jadi hampir semua, bukan hanya IPB sebenarnya, untuk universitas-universitas lain juga itu mengharuskan sinopsis ini. Jadi saya jelaskan kembali, sinopsis ini apa sih? Sinopsis ini merupakan suatu rencana penelitian kita ke depan. Kenapa ketika kita mengapply atau melanjutkan studi di pasca sarjana kita membutuhkan sinopsis, sementara S1 kan kita tidak butuh sinopsis, hanya butuh nilai tes dan sebagainya. Sementara di pasca sarjana itu kita membutuhkan sinopsis, karena sinopsis ini everybody, kita kan studinya short time gitu, tidak lama, tidak selama masa studi S1 yang membutuhkan waktu 4-5 tahun. Sementara S2 ini minimal hanya itu 2 tahun, maksimalnya 3 tahun. Kalau misalnya itu sudah sangat terlambat ya. Maka dari itu kita butuh perencanaan penelitian. Seperti apa penelitiannya kita ke depannya melalui sinopsis ini. Makanya ketika kita mendaftar untuk melanjutkan studi di pasca sarjana, sinopsis ini menjadi sangat penting. Jadi jawabannya terkait dengan pertanyaan pertama ini, apakah mendaftar S2 di IPB wajib untuk upload sinopsis? Jawabannya sangat wajib, karena sinopsis ini merupakan syarat kelengkapan syarat kita untuk mendaftar pasca sarjana, dan juga keterima atau tidak kita ditentukan juga dari sinopsis ini. Walaupun sering sekali saya bercerita di video-video saya sebelumnya bahwasanya sinopsis kita pada saat mendaftar menjadi mahasiswa baru untuk melanjutkan studi di pasca sarjana kadang berbeda dengan yang kita kerjakan pada saat kita sudah menjalani studi sebagai tugas akhirnya. Kita kadang-kadang berbeda, tetapi kadang-kadang juga sama. Dan sinopsis ini sebenarnya untuk melihat apakah kita mampu membuat suatu karya ilmiah, seperti itu. Walaupun sebenarnya isi dari sinopsis ini tuh cukup singkat jika dibandingkan dengan misalnya proposal atau skripsi, karena hanya mengandung 3 lembar, hanya terdiri atas 3 lembar. Tapi di 3 lembar itu sudah mencangkup garis besar keseluruhan, tidak secara rinci ya, garis besar keseluruhan, mulai dari judul penelitian, pendahuluan sedikit, kemudian tujuan, rumusan masalah, manfaat penelitian, kemudian juga tentang sedikit tinjauan pustaka, kemudian
sedikit tentang metode yang akan kita kerjakan, step-stepnya kita kerjakan nanti seperti apa yang sudah tergambar di kepala kita. Kemudian juga ada daftar pustaka tentunya, seperti itu. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kalau Anda mendaftar untuk melanjutkan studi, jangan lupa sinopsisnya, jangan sampai Anda menganggap ini gak terlalu penting, yang penting saya sudah membayar biaya, kemudian sudah menyiapkan berkas-berkas lain, kemudian sinopsis tidak diperdulikan. Itu fatal ya pribadi. Jadi harus dipenuhi semua berkas-berkas yang sudah tertera seperti itu supaya kesempatan Anda keterima lebih besar. Oke, kemudian berikutnya itu terkait dengan apakah penentuan kelulusan dari seleksi berkas untuk di IPB ya. Jadi sepengalaman saya yang lalu ya pribadi, mungkin juga ini saya sudah menjelaskan di video-video saya sebelumnya. Sepengalaman saya yang lalu itu kita tidak ada tes sebelum kita dinyatakan lulus. Kalau di kampus yang lain misalnya ada tes seperti PPA dan juga TOEFL. Untuk di IPB sendiri pengalaman saya yang lalu, saya tidak tahu sekarang seperti apa perubahannya karena kurang lebih sudah 1 tahun lebih berlalu. Kurang lebih 2 tahun lah berlalu. Dan sepengalaman saya yang lalu pribadi, untuk penentuan kelulusan tentunya dari berkas-berkas, karena kita tidak ada tes. Tesnya itu setelah kita keterima, baru ada namanya placement test. Itu pun di sana tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu lulus tidak lulus, kita tetap bisa melanjutkan studi. Kalau lulus di placement test berarti kita bisa mengklaim nilai itu. Kalau tidak lulus, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita mengikuti lagi perkuliahan seperti itu. Kemudian pertanyaan ini yang kedua ini itu jawabannya, penentuan kelulusan itu sangat ditentukan oleh berkas yang kita miliki ya pribadi. Karena kita tidak ada tes untuk masuk, hanya seleksi melalui berkas. Walaupun ketika sudah masuk kita tetap ada namanya placement test. Oke, selanjutnya pribadi, pertanyaannya itu surat rekomendasi bagaimana bentuk formatnya. Oke, untuk pendaftaran pascasarjana di IPB sendiri sebenarnya berkaitan dengan surat rekomendasi ini sendiri sebenarnya sudah banyak sih saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Itu untuk surat rekomendasi ini sebenarnya ada sedikit perubahan. Jika yang lalu itu kita mendownload sendiri formatnya di websitenya, tetapi untuk kali ini sedikit ada perubahan. Jadi yang lalu itu ketika kita sudah mendownloadnya formatnya, kemudian kita akan mencari pihak-pihak yang memberikan kita rekomendasi, kemudian kita meminta mereka untuk mengisi surat rekomendasi itu. Jadi ada isian di sana dulu ya. Tetapi untuk sekarang itu sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda sebenarnya, perbedaannya agak besar. Jadi sekarang itu untuk perbedaannya, kalau saya tidak salah ya, ini mohon dipastikan lagi kepada pihak administrasinya. Tapi sepengetahuan saya yang dari curhatan teman-teman yang baru masuk, kemudian dari sekilas yang saya lihat di peraturannya sekarang ya, untuk pemberi rekomendasi ini sendiri masih sama peraturannya seperti yang lalu. Itu kalau kita yang misalnya mau lanjut studi di master, tingkatan master, berarti yang memberikan kita rekomendasi minimal pendidikannya adalah master. Kemudian kalau kita melanjutkan studi di tingkatan doktoral, maka kita meminta rekomendasi kepada mereka yang memiliki tingkatan pendidikan doktoral, ataupun kalau bisa profesor yang lebih baik lagi. Begitupun kalau misalnya untuk yang yang tingkatan master, S2 minimal, S3 ataupun profesor itu lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalau S3 tidak bisa meminta rekomendasi dari S2 ya, harus tingkatan pendidikannya minimal S3, di atasnya itu boleh. Seperti itu, masih seperti itu aturannya pribadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan berapa biaya pendaftaran. Mungkin ini juga saya sudah jelaskan ya di video 1
saya yang lalu yang sudah sering saya upload itu untuk biaya pendaftarannya sendiri, sepengetahuan saya, sepengalaman saya yang lalu, untuk biaya pendaftaran itu di IPB sendiri kurang lebih 750.000 pada saat itu. Tapi saya tidak tahu sekarang, silakan dipastikan lagi di websitenya, mungkin ada perubahan atau bagaimana, silakan lagi dipastikan. Tetapi untuk sepengalaman saya yang lalu 750.000, mungkin kalaupun ada perubahan, mungkin perubahannya sedikit ya pribadi. Saya yang lalu sekitaran 750.000 rupiah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah harus ada PPA, nilai PPA untuk kita bisa melanjutkan studi S2 di IPB? Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga, bahwasanya seleksi untuk masuk pasca sarjana IPB itu real di di berkas. Sepengalaman saya yang lalu, saya tidak tahu sih sekarang seperti apa, tapi saya melihat di peraturan di websitenya sepertinya masih sama. Dan untuk sebenarnya ada orang-orang yang diharuskan memiliki nilai PPA ketika mendaftar pasca sarjana di IPB ya, tetapi itu nilainya di bawah sekitaran 2,5 sampai dengan 7,5-an, kalau saya tidak salah ya. Atau kalau misalnya nilai kita aman, misalnya nilai transkrip ya, maksud saya di sini nilai transkrip kita 3,0 ya aman, kita nggak membutuhkan PPA ataupun kita tidak juga membutuhkan TOEFL seperti itu. Jadi kalau nilainya kita di atas 3,0, nilai transkrip kita di atas 3,0, kita tidak butuh PPA. Tetapi kalau misalnya nilainya 2,5 kalau saya sampai 7,5, kita membutuhkan PPA seperti itu. Kemudian berikutnya nilai TOEFL minimal. Jadi kita kalau nilainya kita aman, misalnya di atas 3,0, kita tidak butuh itu. Sementara kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, minimal 2,5 kalau saya tidak salah, sampai 2,75 bukan 7,5 ya, sorry repeat, salah tadi, 2,75, maka kita membutuhkan nilai TOEFL dan juga PPA dari peraturannya. Saya baca ya pribadi. Pribadi saya rasa cukup dulu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat saya jawab di video kali ini, nanti saya akan buatkan video tersendiri lagi, mohon ditunggu. Kenapa saya hanya membuatkan sedikit seperti ini? Karena saya rasa durasi waktunya sudah cukup panjang, dan kalau misalnya durasi waktunya terlalu panjang, mungkin akan menimbulkan kejenuhan dari everybody sekalian ketika menonton video ini. Jadi nggak mungkin akan di skip nggak sampai selesai, sehingga informasi yang didapat ya terpotong-potong, dan kemungkinan besar teman-teman akan kembali bertanya lagi. Jadi harapan saya di sini everybody sekalian bisa menonton dengan runut dengan step by step penjelasannya, sehingga tidak memunculkan lagi pertanyaan yang sama seperti itu. Pribadi mudah-mudahan bermanfaat ya penjelasan kali ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Thanks cause you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.